Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang analisis UMKM Jasuke Kang Entis. Halo, aku Ayudiana Lusiansyah dengan NIM 23500911122. Perkenalkan, nama saya Andi Azizau Binawari dengan NIM 23500911123. Perkenalkan, nama saya Rehan Dwi Putra Andira dengan NIM 23500911124. Saya Sevilia Bintang Azahra dengan NIM 23500911125. Dan perkenalkan, nama saya Memei Mailani dengan NIM 23500911127. Perkenalkan, nama saya Rehan Dwi Putra Andira dengan NIM 23500911124. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama itu, kita akan menjelaskan profil UMKM yang telah kita teliti. Lalu yang kedua itu, kita akan menjelaskan apa itu metode JOCS. Lalu yang ketiga itu, kita akan menjelaskan perhitungan biaya UMKM yang telah kita teliti. Lalu yang terakhir, kesimpulan dari analisis tugas ini. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan profil UMKM yang telah kita teliti. Nama UMKM-nya itu Jasuke, Jagung Susu Keju. Pemiliknya itu Pak Entis. Tahun berdirinya 2021 di bidang usaha kuliner. Alamatnya itu di Jalan Unjani nomor 247, Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Kode posnya 40531. Target usahanya itu para mahasiswa sekitar di Unjani. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode JOCS. JOCS atau Job Order Costing adalah sistem yang menentukan harga setiap produk individu dengan memastikan biaya yang masuk akal bagi pelanggan dan perusahaan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Lalu apa sih manfaat JOCS tuh? Yang pertama, pertimbangan pesanan. Yang kedua, penentuan harga jual dan beban produksi. Lalu yang ketiga, pengendalian biaya produksi. Lalu yang keempat, pemisah keuntungan yang jelas. Lalu yang terakhir, analisis biaya aktual dan riwayat pemesanan. Lalu manfaat HPP, yang pertama itu penentuan harga jual optimal. Lalu yang kedua perencanaan dan pengendalian biaya produksi. Jadi manfaat JOCS ini agar kita sebagai penjual atau perusahaan bisa menentukan berapa harga yang akan kita jual dan akan mendapatkan keuntungan. Perkenalkan, nama saya Memei Mailani dengan NIM 23500911127. Di sini saya akan memberikan informasi dan juga menjelaskan mengenai perhitungan biaya pada produk UMKM Jasuke Kang Entis. Jadi yang pertama itu ada biaya modal keseluruhan. Untuk modal keseluruhan Jasuke Kang Entis ini sebesar 3 juta. Nah 3 juta ini tuh udah termasuk biaya bahan baku, BOP tetap, BOP variabel, dan juga biaya komersial. Jadi selanjutnya ada tabel perhitungan biaya bahan baku. Sebelumnya untuk Jasuke Kang Entis ini, dia berjualan hanya dari Senin sampai dengan Jumat. Jadi dalam sebulan itu hanya berjualan 20 hari saja. Lanjut ya ke bahan baku. Jadi yang pertama ada bahan baku jagung. Nah untuk seharinya itu bisa habis 5 kilo. Untuk harga per kilonya itu di harga 7.000. Jadi biaya per hari untuk jagung itu bisa habis 35.000. Itu tuh dari 7.000 dikali 5 kilo itu sama dengan 35.000. Sedangkan untuk biaya per bulannya itu kan tadi sesuai yang udah dibilangin di awal. Sebulannya itu kan cuma 20 hari jualannya, jadi 35.000 dikali 20 sama dengan 700.000. Lalu selanjutnya itu ada bahan baku susu. Jadi untuk susu ini dalam seharinya itu dibutuhkan 2 kaleng. Satu kalengnya itu berisi 500 gram. Jadi dalam sehari itu dibutuhkan 1000 gram atau 1 kilo. Nah untuk satu kalengnya itu harganya 11.000. Karena dalam sehari dibutuhkan 2 kaleng, jadi 11.000 ini dikali 2 sama dengan 22.000. Untuk perhitungan sebulannya 22.000 dikali 20 sama dengan 440.000. Selanjutnya ada keju. Nah, dalam sehari diperlukan 2 bungkus keju. Satu bungkusnya itu seberat 250 gram dengan harga 13.000. Jadi perhitungan per harinya 13.000 dikali 2 sama dengan 26.000. Sedangkan untuk hitungan per bulannya itu 26.000 dikali 20 sama dengan 520.
Yang terakhir ada margarin. Sama seperti keju, seharinya itu diperlukan 2 bungkus margarin. Berat satu bungkusnya juga sama seperti keju, yaitu 250 gram dengan harga 7.000. Jadi biaya per harinya itu 14.000. Untuk biaya per bulannya sama seperti yang lain juga dikali 20. Jadi hasil biaya per bulannya untuk margarin ini 280.000. Untuk total biaya keseluruhannya bisa dilihat di tabel. Untuk total harga satuannya untuk bahan baku jagung, susu, keju, margarin itu 38.000. Kalau untuk total biaya per harinya itu 97.000, sedangkan untuk total biaya bahan baku per bulannya ada 1.940.000. Baik, yang pertama yaitu ada biaya overhead pabrik variabel atau biasa disebut dengan BOP variabel. Dalam hasil observasi yang kami lakukan pada UMKM Jasuke Kang Entis, dapat diketahui ada beberapa jenis barang yang termasuk ke dalam kategori biaya overhead pabrik variabel. Di antaranya yaitu ada galon isi ulang, cup sedang, kresek, sendok plastik, dan juga ada gas. Dalam satu hari produksi, produk ini membutuhkan 1 galon isi ulang, 1 pak cup sedang, 1 pak kresek, 1 pak sendok plastik, dan juga 0,33 tabung gas, atau dapat dikalkulasikan dengan membutuhkan 1 gas melon yang berwarna hijau dalam 3 hari produksi. Dengan harga satuannya yaitu galon isi ulang seharga 5.000, cup sedang 1 pak seharga 12.000, kresek 1 paknya yaitu seharga 3.000, dan sendok plastik 1 paknya yaitu harga 5.000, dan 1 gas LPG atau gas melon ini seharga 23.000. Karena yang dibutuhkan dalam satu hari produksi adalah 0,33 tabung gas atau 1 gas dapat dipakai selama 3 hari produksi, maka di sini kita akan membagi 23.000 itu dengan selama 3 hari, yaitu sebesar Rp7.590. Jadi, total biaya overhead pabrik variabel per harinya yaitu sebesar Rp32.590. Dan per bulannya yaitu dapat dilakukan dengan cara mengalihkan masing-masing harga satuannya dikali dengan 20 hari. Kenapa dikalikan dengan 20 hari? Karena di sini produk ini atau UMKM Jasuke Kang Entis ini hanya memproduksi selama 5 hari dalam 1 minggu. Jadi, total biaya overhead pabrik variabel per bulannya yaitu sebesar Rp651.800. Baik, selanjutnya yaitu ada biaya overhead pabrik tetap atau biasa disebut dengan BOP tetap. Di sini ada beberapa jenis barang yang termasuk ke dalam BOP tetap. Di antaranya yaitu ada tempat atau biaya sewa, kompor, panci, centong, dan juga gerobak. Dikarenakan di sini disebutnya dengan BOP tetap. Jadi, semua barang-barang yang saya sebutkan tadi dapat dipakai selama 1 tahun produksi atau selama masa produksi tersebut. Dengan masing-masing harga satuannya yaitu sewa tempat dalam 1 tahun sebesar Rp1.250.000, 1 kompor yaitu sebesar Rp150.000, 1 panci sebesar Rp45.000, dan 1 centong sebesar Rp5.000, dan juga ada gerobak yaitu sebesar Rp500.000. Dari semua produk yang telah saya sampaikan tadi, dapat diketahui total atau jumlah perhitungan per tahun biaya overhead pabrik tetap yang dikeluarkan oleh UMKM Jasuke Kang Entis ini yaitu sebesar Rp1.950.000. Dari perhitungan biaya overhead pabrik variabel dan juga biaya overhead pabrik tetap, dapat diketahui total BOP tersebut yaitu dengan cara menambahkan biaya overhead pabrik variabel atau BOP variabel ditambah dengan BOP tetap, hasilnya yaitu sebesar Rp2.601.800. Baik, selanjutnya yaitu akan diterangkan atau dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Sevilia Bintang Azahra dengan NIM 23500 dan 1125. Pada slide ini kita bisa lihat biaya tenaga kerja yang dihasilkan adalah Rp1 juta dan biaya komersial dari banner sebesar Rp35.000, transportasi per bulannya sebesar Rp420.000. Dan jika ditotal akan menghasilkan harga senilai Rp455.000. Dan pada total penjualan di sini ada Rp250.000 itu dari 50 pieces pesanan dikali harga jualnya yaitu 5.000, jadi 250.000 dikali 20 hari. 20 hari ini dari jam kerja karyawan pada 1 bulan, jadi dihasilkan sebesar Rp5 juta. Lalu pada slide selanjutnya ada harga pokok produksi, di mana di sini ada BBB yang didapatkan sebesar Rp1.940.000 dan BTKL sebesar Rp1 juta. Lalu ada BOP, ada BOP variabel dan BOP tetap. BOP variabel terdiri dari galon isi ulang sebesar 5.000 dikali 20 yaitu jam kerja karyawan selama sebulan. Jadi dihasilkan nilai 100.000. Lalu cup besar 12.000 dikali 20 dihasilkan 240.000. Lalu kresek 3.000 dikali 20 dihasilkan 60.000. Dan sendok plastik 5.000 dikali 20 dihasilkan 100.000.
dan gas 7.590 dikali 20, maka dihasilkan nilai sebesar 151.800. Lalu kita totalkan dan pengeluaran yang dihasilkan sebesar 651.800. Lalu ada BAP tetap. BAP tetap di sini ada tempat per tahunnya sebesar 1.250.000, lalu kompor 150.000, panci 45.000, centong 5.000, dan gerobak sebesar 500.000. Jika ditotalkan lalu dibagi 12 karena kita mencari per bulannya. Jadi dibagi 12 maka dihasilkan biaya sebesar 162.500. Lalu akan dihasilkan harga pokok produksi per 1.000 porsi itu per bulannya, karena 50 pieces dikali 20 hari jadi 1.000 porsi, maka dihasilkan harga pokoknya 3.754.300. Lalu kita akan mencari total HPP satu porsinya, tinggal dibagi 1.000, jadi dihasilkan biaya sebesar 3.754. Maka harga jual satu porsinya adalah 5.000. Lalu keuntungan satu porsi yang didapatkan penjual adalah 1.246. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan laporan laba rugi dari bisnis Jasuke ini. Adapun laporan laba ruginya sebagai berikut. Dengan penjualan 5 juta, ada harga pokok produksinya sebesar 3.754.300 rupiah, maka mendapatkan laba kotor sebesar 1.245.700 rupiah, kemudian dikurangi dengan biaya komersial sebesar 455.000 rupiah, maka mendapatkan laba bersih senilai 790.700 rupiah. Adapun kesimpulan dari laporan dan video ini adalah berdasarkan perhitungan biaya dan harga jual produksi per unit menggunakan metode pesanan pada Jasuke Kang Entis, disimpulkan bahwa perhitungan harga pokok produksi berdasarkan manajemen biaya dengan mengumpulkan harga pokok produksi berdasarkan metode pesanan job order costing menghasilkan laba sebesar Rp1.246 per unit atau Rp790.700 per bulan bagi Jasuke Kang Entis. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.